Gaya masing-masing dari para cawapres akan kita ulas bersama Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof. Hamdi Muluk. Selamat malam, Prof. Selamat malam Nitya, selamat malam para pemirsa Kompas yang budiman. Prof, kalau aksi, gaya, cara bertanya, cara menjawab ini dari semalam masih terus menjadi perbincangan. Saya ingin bertanya langsung kepada Anda. Anda sendiri menilai bagaimana ketiga masing-masing ini kan ada gayanya berbeda ya. Anda menilai jalannya debat kemarin seperti apa? Diwarnai oleh istilah-istilah yang sulit untuk dipakai saling menyerang. Ya, kalau kita lihat secara umum, memang bahasa anak sekarang mungkin Gibran itu ya attacking dan gaspol gitu langsung menyerang. Karena mungkin selama ini dianggap banyak persepsi karena beliau irit bicara gitu. Dia tidak akan menguasai panggung dan itu langsung dibuktikan dengan menggebrak kira-kira begitu. Nah, justru agak di luar ekspektasi misalnya Pak Mahfud. Pak Mahfud biasanya kan kalau udah konferensi pers atau misalnya debat-debat di talk show TV itu sering dan kita lihat cukup piawai. Nah, kalau Cak Imin mungkin ya mungkin kurang persiapan materi kalau kemudian bidang ekonomi itu mungkin agak terlalu spesifik buat Cak Imin gitu loh. Kalau politisi kan biasanya dia tahu semua tapi enggak perlu begitu mendalam kira-kira begitu. Tapi karena debat itu orang akan ada ekspektasi Anda harus lebih tahu detail gitu. Kelihatannya memang Cak Imin agak kedodoran. Kira-kira begitu pemandangan semalam. Oke, kalau menurut Anda tadi kan Anda menyebutkan biasanya Gibran ini irit bicara, tapi kali ini justru tampil dengan menggunakan banyak istilah asing, tampilnya lebih menyerang begitu ya Prof ya. Ya, Menurut betul. Anda pesan apa yang ingin disampaikan oleh Gibran? Karena kan yang nonton ini kan ada yang memang sudah mendukung dia, ada juga yang menyaksikan begitu ya. Ya inilah enaknya debat itu. Debat di televisi itu 2 jam. Cuma setelah itu debat atas debat ini malah lebih panjang di netizen, di publik, di mana-mana. Begitu kita lihat pendapat orang beragam dan malah setelah itu pada sibuk berdebat. Misalnya yang diperdebatkan, apakah ini sesuatu yang sebenarnya etis apa tidak etis misalnya begitu. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa aturan debat itu eh, tidak dilarang hal seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ini kan tricky sekali ya, gitu ya. Kenapa tricky misalnya? Bahwa pemakaian istilah akronim itu lazimnya kan kita mengucapkan akronim yang sama-sama sudah sudah dimengerti, sudah ada unsur familiarity dan setiap orang sudah familiar istilah itu. Jadi misalnya ya kalau kita percaya kalau saya pakai istilah-istilah singkatan dalam psikologi misalnya ya COD misalnya compulsive obsessive disorder, orang psikologi udah ngerti gitu loh. Tapi mungkin ketemu orang marketing, oh maksudnya cash on delivery tuh kan beda sekali. Beda ya. Jadi maksud Anda, Prof, maaf saya potong, maksud Anda adalah emang ini adalah bagian dari strategi Gibran untuk menggunakan Ya, dalam konteks diksi itu kan untuk bisa memang untuk menyerang begitu ya? tricky betul gitu loh, bahwa dia tahu orang mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah ini dia tanyakan. Masalahnya adalah regulasi debat di KPU tidak boleh orang minta klarifikasi. Kan Cak Imin minta klarifikasi, dianggap itu sudah mempergunakan Waktu. sesi menit itu kan. Kan itu masalahnya. Jadi Cak Imin mungkin agak dirugikan, tapi dia bilang nggak apa-apalah. Saya perlu bertanya dulu gitu loh. Harusnya ya apakah nanti ke depan ya istilah itu ada yang lengkap aja ya, karena saya bilang gitu, kalau itu nggak terlalu lazim nanti bisa misinterpretasi gitu. Jadi bukan orang lawan debat kita tuh tidak mengerti gitu loh, tapi dia seperti tadi yang saya maksud apa konsumsif obsessive disorder, orang menyanggap ini bilangnya cash on delivery karena tidak familiar. Ini seberapa bisa kita menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh ketiga cawapres ini adalah sosok diri mereka yang sebenarnya atau lagi-lagi adalah bagian dari citra yang berusaha mereka tampilkan depan umum, karena ini adalah arena debat ya, arena unjuk gigi begitu Prof. Nah, begini, walaupun misalnya debat ini tentu belum mencerminkan juga keseluruhan diri orang itu. Manusia itu kompleks, nggak bisa hanya nilai dari satu sekali sesi debat gitu ya. Itu yang pertama dulu. Supaya kita nggak keliru nih dalam menyikapi bahwa menilai kandidat itu kan harus holistik gitu loh, mulai dari
track record-nya, dari apa yang dia kerjakan, gagasannya dan seterusnya. Dan tidak boleh kita hanya mengambil satu spot waktu tertentu dan kita menilai. Nah, tapi debat ini kan maksudnya kalau dalam demokrasi kita kan ingin menguji gagasan, ya. Seberapa jauh kandidat itu menguasai betul gagasan-gagasan yang dia tulis di visi misinya itu diperdalam. Itu maksud debat yang sesungguhnya gitu loh. Tapi Oke. tentu dalam debat kita bisa menilai kapasitas dari kandidat. Nah, karena debat juga memerlukan skill tertentu ya, dan itu juga harus dipersiapkan secara matang. Jadi selain kapasitas, jadi kalau orang itu tidak punya kapasitas, mau dilatih sekuat apapun nggak mungkin dia tampil Agak prima sulit juga. ya. Makanya tadi Anda mengatakan bahwa nampaknya Gibran mempersiapkan betul begitu ya. Dari Betul. semua yang dinyatakan. Gini Prof, Gibran ini kan dinilai tampil dengan mirip dengan gaya ayahnya ya, Presiden Jokowi ketika menghadapi debat presiden juga begitu. Menurut Anda ini bagian dari strategi citra Gibran, mengingat ayahnya kan menang Pilpres 2 periode. Iya, suka nggak suka, tentu ada unsur itu, ya, dan itu sah-sah saja bahwa Gibran memposisikan saya penerus bapak saya, dan itu juga sesuatu yang jamak terjadi di beberapa negara juga kan, ya. Jadi putra presiden kemudian menjadi presiden, seperti Bush junior tentu nggak bisa dilepaskan dari Bush senior juga. Senior. Kemarin di Filipina kan juga begitu. Bongbong juga dulu bapaknya Marcos pernah jadi presiden gitu loh. Dulu Corazon Aquino juga bapaknya pernah jadi presiden. Jadi eh, bahwa Kemiripan itu memang tidak kemiripan bisa itu ya, tapi orang kadang-kadang membuat simplifikasi juga menurut saya. Eh, Maksudnya begini loh, dulu kan juga Pak Jokowi pakai istilah TPID. Jadi ini copycat kira-kira begitu. Dengan begitu disimpulkan Gibran mirip 100% dengan bapaknya. Ya tidak, ilmu psikologi menjelaskan bahwa tidak ada orang yang mirip 100% walaupun itu anak ke bapak begitu. Ya, personality orang itu pasti ada bedanya gitu. ini Tapi bedanya bahwa misalnya karena ada unsur. Aha. sebagai branding kan sudah jelas sebenarnya bagi ke publik bahwa Prabowo Gibran memposisikan dalam political positioningnya adalah 100% penerus legacy Joko Widodo dan Ma'ruf Amin gitu. Jadi ya bahwa misalnya sekarang terus orang mengkait-kaitkan bahwa wah ini personalitinya Gibran 100% fotokopi bapaknya, enggak juga begitu. Dalam ilmu psikologi nggak ada dalil seperti itu. Manusia tuh unik gitu loh. Pasti Gibran, walaupun ada sebagian hasil didikan bapaknya gitu ya, mungkin sistem nilainya, karakternya, cara dia berperilaku, tapi manusia kan unik. Manusia akan menemukan personalitasnya sendiri juga gitu sebagai Oke, seorang. Kan, gitu. baik. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk. Selamat malam Prof. Selamat malam.